Berabad-abad yang lalu, seluruh hidup kita adalah pertaruhan yang tidak pasti. Jika tiba-tiba ada singa di hadapan kita, pilihannya hanya lawan atau lari. Jika ada mangsa, kita akan mengerahkan tenaga untuk memburunya. Kita sibuk berusaha untuk bertahan hidup, menghabiskan seluruh waktu kita untuk mengamankan makanan atau tempat tinggal, dan tidak memiliki waktu untuk merasa bosan. Tapi semua berubah saat manusia mulai membangun peradaban yang kita kenal seperti sekarang. Kota, supermarket, atau aktivitas sehari-hari yang bisa diprediksi membuat kita tidak perlu lagi khawatir tentang binatang buas yang bisa datang saat kita bersantai. Kita juga tidak perlu lagi mengumpulkan tanaman atau berburu untuk memenuhi kebutuhan perut hari ini. Mencari tempat tinggal dan makanan tidak lagi menjadi sesuatu yang mengancam nyawa. Tentu saja, ketidakpastian itu masih ada, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dulu, ketidakpastian membuat kita tidak punya pilihan selain bertindak secepat mungkin. Kita hanya berpikir tentang apa kebutuhan saat ini. Sekarang, ketidakpastian yang kita hadapi melekat pada masa depan yang jauh. Apakah aku bisa sukses? Apakah aku bisa terkenal? Apakah aku bisa membeli mobil impianku? Apakah aku akan menemukan jodohku? Kita ingin mendapatkan ini dan itu. Kita sulit untuk menikmati hidup di waktu sekarang karena kita banyak menyusun skenario masa depan. Gambaran ini menunjukkan bahwa manusia modern tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi juga ingin mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang memiliki makna dan manfaat bagi dirinya sendiri, bahkan orang lain. Itu juga semakin didukung dengan kemudahan kita dalam mengakses pilihan informasi, hiburan, pekerjaan, karya seni, koneksi dengan orang baru, dan dengan teknologi, semua itu bisa dilakukan tanpa batas. Di sisi lain, dengan semua kemudahan itu, dengan banyaknya pilihan yang ada, kehidupan dunia modern justru membuat kita merasa bahwa hidup terasa membosankan. Jika kamu seorang pelajar, bagaimana kehidupanmu sehari-hari? Kamu bangun karena alarm, mandi, berganti pakaian, sarapan dengan menu yang sama, berangkat belajar, pulang, bersantai, dan tidur. Jika kamu seorang pekerja, komposisi aktivitasmu tidaklah jauh. Kamu bangun karena alarm, mandi, berganti pakaian, sarapan dengan menu yang sama, berangkat ke kantor, pulang, bersantai, dan tidur. Meskipun kita mengusahakan banyak hal di antara kegiatan-kegiatan monoton itu, meskipun pada akhirnya kita berdiri di tempat yang kita ingin tuju, di satu titik, kita masih berteriak dalam hati, apakah hanya ini? Kenapa? Kenapa semua kemudahan ini justru memperbesar kebosanan daripada mengecilkannya? Bagaimana cara membuat hidup kita lebih menarik? Apakah kamu melihat kehidupan menarik seperti ini? Memiliki rumah baru? Kepo banget sama rumah baru kami. Kita udah beli rumahnya. Ya, Akhirnya jadi juga rumahnya. Alhamdulillah. Petualangan baru? Puncak banget sih. Bisa ngeliat langsung Gunung Everest. Atau mobil baru? Gue bingung aja mau beli yang ini. Kehidupan yang tidak membosankan pikirmu. Dan ini adalah dirimu. Masih di tempat yang sama, dengan ditemani satu kesimpulan yang terus muncul ketika melihat itu semua. Hidupku membosankan. Kita ingin memiliki kehidupan yang menarik, tetapi di saat yang bersamaan, kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau yang sebenarnya terjadi adalah kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi tidak mau mengambil resiko. Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin mengacaukan apa yang sudah kita punya, kan? Ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi membuat kita tidak suka mengusahakan tujuan yang beresiko. Dalam esainya yang berjudul Inequality and Risk, Paul Graham, seorang pengusaha Amerika, menuliskan bahwa mengurangi ketimpangan ekonomi berarti mengurangi resiko yang bersedia diambil orang. Itu artinya, semakin sedikit orang yang berani mengambil resiko, semakin kecil kesempatan kita untuk melihat perusahaan seperti Gojek, Erigo, atau Traveloka. Ini juga menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang berani mengambil resiko yang semakin dekat dengan perubahan. Kamu mau menutup video ini dan memulai mimpimu yang tertunda? Sayangnya, berusaha mencapai tujuan yang beresiko tidaklah cukup.
Mihaly Csikszentmihalyi, psikolog Amerika yang terkenal karena teorinya tentang flow, menjelaskan dalam bukunya bahwa ada 2 strategi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan resiko. Yang pertama adalah mencoba membuat kondisi eksternal sesuai dengan tujuan. Jika kamu ingin tokomu aman, kamu bisa memasang CCTV. Jika kamu ingin mendaki gunung, kamu harus mempersiapkan peralatan yang kamu butuhkan selengkap mungkin. Cara yang kedua adalah mengubah cara kita dalam memandang kejadian eksternal agar lebih sesuai dengan tujuan kita. Ini adalah tentang mengakui bahwa kita adalah makhluk yang rentan, menerima bahwa tidak ada keamanan yang sempurna, dan menyadari bahwa resiko adalah bagian dari sebuah tujuan. Dengan cara kedua, kita lebih bisa menikmati dunia dengan segala kejutannya tanpa merusak ketenangan batin kita dalam porsi yang besar. Untuk membuat ini efektif, kita tidak bisa hanya memakai satu strategi saja. Mengubah kondisi eksternal agar sesuai dengan tujuan kita yang berisiko memang bisa berhasil pada awalnya. Tetapi, jika kita tidak melakukan yang kedua, ketakutan dan kecemasan tentang resiko yang ada di depan bisa membuat kita ragu untuk melangkah. Singkatnya, untuk membuat hidup kita lebih menarik, kita tidak hanya mau mengambil resiko, tetapi juga harus bisa berdamai dengan konsekuensi terburuk. Bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan ketenangan batin lebih besar. Satu hal lain yang tidak boleh kita abaikan adalah rencana cadangan. Jika kamu ingin menjadi seorang pelukis, tidak ada salahnya kamu juga mempelajari coding untuk berjaga-jaga jika plot kehidupan tidak sesuai dengan rencana. Lagi pula, itu bukanlah bentuk kegagalan, itu adalah tindakan yang cerdas. Tapi tetap saja, tidak semua orang mau mengambil resiko. Apakah itu berarti mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang menarik? Itu tidak benar, karena kita memiliki cara yang lain. This was that big idea, that light bulb moment for me that totally flipped my thinking around. Ini adalah Dustin Garis. Saat usianya menginjak 22 tahun, dia menolak tawaran pekerjaan dan memilih menjelajah ke lebih dari 30 negara untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, kemana perginya waktuku? Bukankah itu hal yang menarik untuk dipikirkan? Semakin dewasa, kita merasa bahwa waktu berlalu dengan cepat, dengan hanya sedikit hal menonjol yang bisa kita ingat. Jika dalam 1 minggu kita mengalami 3 kejadian yang menarik, lalu kemana perginya 4 hari lainnya? Bagaimana jika itu kita kalikan dalam sebulan atau bahkan bertahun-tahun? Aku pikir kita semua bisa setuju bahwa penyebabnya adalah karena kita kekurangan hal baru. Mayoritas waktu yang kita gunakan seiring bertambahnya usia hanya berisi dengan aktivitas yang sama dari hari ke hari. Kita bertemu dengan orang yang sama, kita makan dengan menu yang sama, kita menangani pekerjaan yang sama. Kehidupan semacam itu hanya menjauhkan kita dari pengalaman pertama kali untuk melakukan sesuatu. Tidak heran jika kita kemudian merasa bahwa pengalaman masa kecil itu lebih berwarna. Itu semua karena kita banyak menemukan momen pertama kali. Pertama kali bermain hujan, pertama kali memanjat pohon, pertama kali menerbangkan pesawat mainan, pertama kali mewarnai, pertama kali bermain di tepi pantai. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketidakseimbangan antara hari yang tidak terlupakan dengan hari yang terlupakan? Change. Intentionally breaking the routine of your everyday life, whether it's ordering something new instead of the usual. Jelas, untuk membuat kehidupan kita lebih menarik, untuk mengurangi kadar kebosanan, kita membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuat sebuah pengalaman menjadi berkesan. Dan ini bisa kita lakukan dari sesuatu yang sederhana dan dekat dengan diri kita. Jika kamu biasa membeli makanan di luar, kamu bisa mencoba memasaknya sendiri. Jika kamu biasa menyibukkan diri di waktu luang dengan smartphone, kamu bisa mencoba untuk bercocok tanam. Atau, jika kamu ingin membuat sebuah pengalaman semakin sulit untuk dilupakan, kamu bisa menggabungkannya dengan kegiatan yang aneh. Life is not the number of days you live. It's the number of days you remember. Masih denganku? Bagus, karena kita akan membahas tentang hal yang luput dari kita.
Mengambil resiko dan melakukan hal baru memang bisa kita gunakan untuk meninggalkan kehidupan yang monoton. Ditambah lagi, kedua hal itu dibungkus dan disajikan para motivator dengan narasi, keluarlah dari zona nyaman. Nah, zona nyaman itulah yang harus kita hindari, yang membuat Anda And terlena. the it's fine is the tell of the comfortable life. It's the tell that there must be something more. To move out of your comfort zone. Comfort zone may be what is holding you back from real growth, real accomplishment, and your potentially exciting and rewarding future. Expand yourself. Take yourself out your comfort Musuh zone. terbesar dari kehidupan yang hebat adalah zona nyaman. Apakah kamu merasa bersemangat? Apakah kamu siap meninggalkan semua rutinitasmu yang membosankan itu? Tunggu.